dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa firman Allah adalah kekuatan buat kita. Hari ini saya akan bahas tentang urapan dan kuasa, saudara. Haleluya. Dan di dalam pelayanan, kalau bicara pelayanan, saudara harus pastikan bahwa ada urapan, ada kuasa yang mengalir. Kalau bicara tentang pelayanan, saudara dan saya harus memahami bahwa pastinya kita diurapi, bahwa pastinya kita ada di dalam kekuatan kuasa roh Allah. Karena pelayanan adalah bicara kehidupan rohani. Pelayanan bicara tentang impartasi roh. Pelayanan bicara tentang hadirnya Tuhan. Jadi saat kita melayani Tuhan, ya saudara dan saya harus pastikan bahwa kita melayani ada urapan, ada kuasa Allah yang bergerak. Kuasa dan urapan, saudara. Nah, kita akan membaca satu ayat yang luar biasa tentang pelajaran firman Tuhan. Hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 8. Saudara yang di rumah, silakan kita buka firman Allah ini. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 8, saudara ya. Ada cerita firman yang luar biasa. Dan setiap hari saya bicara tentang sesuatu yang penting ini, kuasa dan urapan, saudara. Kenapa? Karena dunia membutuhkan orang-orang yang mengalami satu pendobrakan roh. Dunia sedang sedih, dunia sedang berduka dengan banyak persoalan yang terjadi. So, saat kita percaya bahwa kita sedang membawa akan kebenaran firman, kalau kita tahu kita sedang membawa akan kebenaran firman untuk menguatkan orang, pastikan bahwa kita terisi penuh dalam urapan dan dalam kuasa. Karena firman Allah itu yang hidup akan memberkati semua orang yang mendengar. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah menemukan jalan keluar. Nah, mari kita baca firman Allah ini. Kisah Para Rasul 8, kita akan lihat ayat ini dari ayat yang ke 15 kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-15 sampai dengan 24. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat yang ke-19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau mendapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan tercerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Luar biasa. Menarik dari ayat ini bahwa ada seorang Petrus, ada seorang Yohanes, hamba-hamba Allah yang melayani tentu dengan urapan yang luar biasa. Tetapi ada juga seorang yang bernama Simon yang juga mempraktekkan ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang menariknya adalah waktu Simon melihat Petrus dan Yohanes melayani, ada urapan yang dahsyat terjadi karena orang sakit disembuhkan, orang-orang mengalami pemulihan yang luar biasa. Simon mulai berkata kepada Petrus dan Yohanes bahwa bisa tidak aku mau membeli. Nah, saudara, lihat saudara, bahwa bicara tentang urapan, bicara tentang kuasa, ini bukan bicara tentang hal dunia, kedagingan, dan itu nggak bisa dibeli saudara dengan uang. Urapan dan kuasa nggak bisa dibeli dengan uang.
Tetapi urapan dan kuasa bisa terjadi kalau kita mengalami kuasa rohnya. Rohnya bekerja dalam diri kita. Nah, Petrus dan Yohanes tentu adalah hamba-hamba Allah yang sangat mengasihi Tuhan, yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Urapan Allah, kuasa Allah nyata kepada mereka. Nah, yang terjadi juga adalah waktu Simon melihat ada hal banyak yang terjadi, dengan kata lain banyak mujizat, dia mulai berkata, berikanlah aku juga itu, tapi aku bayar, saudara. Nah, yang Petrus langsung katakan kepada Simon dengan sangat tegas, ya. Apa yang dia katakan? Ayat yang ke-20. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu dan bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara lihat, bicara tentang kuasa, bicara tentang urapan. Ini bicara tentang hadirnya Tuhan melawat seseorang. Hadirnya Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang punya masalah menemukan jalan keluar. Seorang yang melayani Tuhan harus mengerti hal ini. Makanya Petrus tegaskan kepada Simon, engkau pikir pelayanan ini bisa dibeli dengan uang? Tidak ada seorang pun bisa mengalami yang dapat kuasa atau urapan oleh karena uangnya, saudara. Ya, uang mungkin bisa membuat engkau membeli rumah yang mewah, tetapi uang tidak bisa memberikan engkau damai sejahtera. Uang mungkin bisa memberi engkau kasur yang empuk, saudara, tidur dengan nyenyak, tetapi engkau tidak bisa menikmati tidur itu, saudara. Kenapa? Karena rupanya tidak bisa nyenyak, walaupun engkau berharap bisa nyenyak, saudara. Karena kasur itu kasur yang empuk, yang begitu sangat mahal, tapi uang tidak bisa memberikan engkau tidur yang nyaman. Mungkin engkau sakit dan uang bisa membeli sebuah obat yang memang orang berkata obat ini sangat mahal memang, tapi akan sembuh. Tapi ternyata waktu engkau minum obat yang begitu mahal, engkau tidak mengalami kesembuhan karena uang tidak bisa membeli kesembuhan. Haleluya. Mungkin engkau sedang mengalami banyak masalah, dalam kata lain engkau stres, dan engkau pergi have fun, jalan-jalan, engkau berharap bahwa engkau bisa terlepas dari yang namanya stres, tekanan, intimidasi. Tetapi uang, saudara, tidak bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan di dalam hidup saudara. Artinya Tuhan ingin bilang, apapun yang jiwamu membutuhkan, itu hanya bisa didapat di dalam Tuhan dan bukan dengan uang. Sebuah pelayanan, waktu engkau melakukan satu kehendak Bapa dalam firman, dalam doa, penumpangan tangan, engkau perlu yang namanya pengurapan dan kuasa Allah, supaya orang-orang yang mengalami itu melihat mujizat. Simon ditegur oleh Petrus dengan sangat tegas, karena Petrus berkata, halo, urapan, kuasa nggak bisa dibeli oleh uang, karena urapan dan kuasa adalah kasih karunia Allah. Allah memberikan kepada siapa? Mereka siapa? Kita akan lihat pelajaran ini. Kalau begitu, siapa yang bisa menerima urapan dan kuasa Tuhan? Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah 1 ayat 8 dikatakan sangat jelas. Siapa yang bisa menerima urapan? Bagaimana caranya? Ya, kita baca dulu Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus? Tadi dalam cerita Petrus, Yohanes yang menegur Simon, rupanya Petrus ada menyebut satu kata kepada seorang Simon. Apa? Bertobatlah karena hatimu nggak lurus. Bertobatlah karena apa? Jalanmu tidak benar. Bertobatlah karena hatimu menjadi pahit seperti empedu. Bicara tentang begini, urapan dan kuasa akan ada bagi orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang terlepas dari pikiran-pikiran yang negatif. Orang-orang yang terlepas dari persoalan-persoalan hidup yang mengikat mereka dan mereka diperbudak. Orang-orang yang terlepas dari semua tekanan-tekanan intimidasi itu. Orang yang bertobat bicara adalah orang yang tinggalkan masa lalunya dan mengarahkan hidup kepada hidup yang baru yang dipimpin oleh Tuhan. Petrus menegur Simon untuk mengalami pertobatan, karena dengan bertobat baru Roh Kudus mengambil alih hidup kita.
Nah, di dalam Kisah para Rasul 1:8 Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa. Dan bicara tentang kuasa nggak bisa terlepas dari urapan. Urapan nggak bisa terlepas dari kuasa. Dua hal atau dua kata ini berjalan, berkesinambungan dalam setiap pelayanan kita. Pelayan seorang yang diurapi oleh Tuhan, pelayan seorang yang dipakai oleh Tuhan, ada kuasa yang mengalir. Nah, oleh karena itu Alkitab berkata, kamu dan saya, kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus menguasai diri kita. So, bagaimana? Ada yang bertanya semalam, karena semalam dalam Women Impact saya bicara hal yang sama. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana orang itu saat dia bisa melayani sepertinya ada urapan, ada kuasa, tetapi kesehariannya, hidupnya tidak seperti itu. Saya mau bilang, memang urapan kuasa adalah milik Tuhan. Itu adalah kasih karunia Allah. Dia, kepada siapa dia ingin memberi, itu adalah haknya. Tetapi sebaiknya adalah orang yang menerima kuasa dan urapan punya karakter yang luar biasa, supaya saat dia melayani, saat dia menumpang tangan, Tuhan dipermuliakan. Amen. Ada kesinambungan dari karakter. Nah, karakter ini urusan kita. Ada banyak orang berdoa, Tuhan ubahkan saya dong, ubahkan saya. Yes, itu doa yang bagus. Tetapi nggak cukup saudara hanya berdoa berkata-kata tanpa tindakan. Kita perlu bertindak untuk bertobat. Kita perlu bertindak karena karakter adalah urusan kita, bukan urusan Tuhan. Itu adalah usaha kita. Tuhan mampukan kita oleh kuasa rohnya, tetapi kita yang harus bergerak. Contoh, kalau engkau terikat dengan rokok, engkau berkata engkau mau bertobat, engkau mau tinggalkan rokok, tapi itu hanya sebuah doa tanpa tindakan yang nyata. Engkau tidak membuang, engkau tidak bertindak untuk tidak melepaskan diri dari hal itu, engkau tidak bisa terlepas dari rokok itu. Dan macam-macam contoh yang lain. Stopkan aku dari gosip, stopkan aku Tuhan dari negative thinking. Tapi saudara tidak bisa bertindak untuk melepaskan diri dari gosip, dari negative thinking. Sama saja. So, ora et labora penting. Doa dan bekerja harus menjadi satu. Karena doa dan bekerja itu memampukan kita untuk melihat hal yang baik terjadi. Nah, sekali lagi, siapa yang bisa diurapi? Tentu orang-orang yang sudah hidup dalam pertobatan. Kalau Simon tadi mau mendapatkan urapan dan kuasa, Petrus bilang kamu harus bertobat karena hatimu nggak benar. Alangkah sedih sekali kalau seorang hamba Allah, seorang yang melayani, tapi hatinya nggak benar. Entah apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, aser kah, singer kah, song leader kah, ya, majelis jemaat kah, penatua kah, diaken kah, bahkan seorang pendeta kah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan hidup lama kita. Kita melayani hanya sebuah rutinitas, sehingga bahkan kita nggak tahu bahwa ada urapan atau kuasa yang mengalir atau tidak, kita nggak rasakan. Sekali lagi, perlu dan pastikan bahwa engkau kalau melayani ada urapan, ada kuasa. Dan siapa yang bisa mengalami ini? Orang yang bertobat. Dan siapa yang mengalami ini? Kalau Roh Allah tinggal di dalam hidup. Jadi kita harus membuka diri, dan orang yang bertobat pasti membuka diri untuk pekerjaan roh terjadi. Saudara, saya katakan di awal, dunia membutuhkan jawaban, dunia membutuhkan jamahan, dunia membutuhkan kuasa, dunia membutuhkan hadirnya Tuhan. Dan Tuhan memilih saudara sebagai alatnya. Nah, cerita dalam Kisah para Rasul pasal 1 ini, di pasal yang kedua, kalau kita lanjutkan, saat memang hari Pentakosta terjadi, saat roh yang dijanjikan tercurah kepada murid-murid Yesus, salah satunya Petrus, diurapi luar biasa. Nah, kalau bicara satu tokoh Petrus, kita tahu dia pernah bersalah, dia pernah berbuat kesalahan, tetapi yang terjadi dia mengambil langkah pertobatan sejati. Ini yang luar biasa. Makanya Tuhan tahu dia masih tinggal dalam daging. Walaupun Tuhan melihat dia sudah kembali ke dalam kumpulan orang-orang benar untuk mau bertumbuh dan mengalami Tuhan, Tuhan tahu dia masih tinggal dalam daging. Makanya Tuhan mau dia menangkap satu pesan Tuhan, pertanyaan Tuhan kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Tapi enggak satu kali aja pertanyaan, sampai 3 kali Tuhan bertanya. Pertanyaan saya, mengapa sampai 3 kali Tuhan bertanya? Apakah Tuhan gak tahu hati orang? Tuhan tahu. Tetapi kadang-kadang Tuhan harus bertanya ulang-ulang sampai kita punya daging, kita punya roh itu bergejolak dan berkata, yes, here I am. Ya, ini aku siap melayani engkau. Baru Tuhan berkata kepada Petrus, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Tuhan bertanya kepada seorang yang pernah berbuat salah untuk hatinya lurus?
Karena Tuhan mau dia mengerti panggilan Tuhan, dan Tuhan mau dia mengalami urapan dan kuasa. Karena mengembalakan domba-domba harus terjadi dalam hidup kita adalah sebuah urapan dan kuasa yang mengalir. Dan ini yang membuat Petrus sadar, karena saat dia mengalami kekuatan Roh Allah yang turun, wow, dia kepenuhan dalam Roh. Saat orang-orang bilang mereka lagi mabuk, tapi Petrus dengan keberanian dan dengan kuasa yang turun kepada dia, ya, ada urapan yang mengalir. Dia berkata, orang-orang ini tidak mabuk oleh anggur karena hari baru jam 9 pagi, ya. Tapi ini adalah pekerjaan Roh. Nah, saudara lihat ini, kalau pekerjaan Roh terjadi, memang sangat dahsyat. Orang-orang alami pemulihan, dan saat itu terjadi pertobatan. Karena sekali Petrus bertobat, 3.000 orang memberi diri kepada Tuhan, meninggalkan hidup lama mereka. Dengan kata lain, terjadi pertobatan besar-besaran. Nah, ini yang saya katakan, setiap pelayanan kita saudara pastikan, dan saya pastikan bahwa ada urapan, ada kuasa Allah yang mengalir dalam diri kita. Kita baca saudara Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, gantikan kabung mereka, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tanaman Tuhan, pohon terbanting, pohon yang kokoh, yang kuat dalam keadaan apapun, dia tetap mempertahankan integritas seorang hamba Allah yang diurapi, yang punya kuasa untuk bisa berdampak. Makanya Yesaya menyatakan dengan sangat luar biasa, orang yang ada dalam Roh Allah, ya, dia membawa kelepasan dan kemenangan luar biasa. Orang yang ada, yang dipimpin oleh Roh Allah, bisa membuat semua orang melihat hidup yang lebih baik dari hari kemarin, karena orang ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan tentang urapan, ya, saya nggak bicara tentang minyak atau apa yang kita sering doakan untuk hal itu, tapi saya bicara tentang bagaimana kuasa dan urapan. Nah, urapan saya akan kupas sebentar. Kuasa dengan bahasa aslinya adalah dinamit. Dinamit itu sesuatu yang dilepaskan dan wow, pengaruhnya luar biasa. Itu kuasa dari bahasa asli dinamit. Nah, sekarang urapan dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani, ya, mengurapi adalah trio yang mengurapi, ya. Dalam perjanjian baru itu artinya kemudian untuk mengelesi atau mengosok dengan minyak, dengan maksud untuk mentabiskan atau juga untuk melakukan sebuah pengangkatan dalam jabatan pelayanan atau sebuah ibadah atau gereja. Dapat dipakai dengan kata alepo. Alepo ini berarti untuk mengurapi. Pada zaman itu orang yang diurapi dengan minyak untuk menyatakan berkat Allah atau mengesahkan panggilan hidup orang tersebut adalah dengan minyak, tanda bahwa dia dikuduskan, dia diurapi sebagai seseorang yang diperlukan. Keluaran 29 ayat 7, Keluaran 40 ayat 9, 2 Raja-Raja 9 ayat 6, Pengkhotbah 9 ayat 8, Yakobus 5 ayat 14. Ayat itu semua menjelaskan tentang pengurapan. Nah, bagaimana orang yang mengalami pengurapan dan ada kuasa, ada dinamit, ada cio tadi, ada urapan yang mengalir dalam kehidupan dia, ada alepo yang mengalir dalam rohnya, adalah orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, ya. Dan ini yang Tuhan inginkan, bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kemenangan, dan kita bisa melihat orang lain juga berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan memang berjanji semua orang percaya menerima kuasa, semua orang percaya menerima urapan. Tapi persoalannya adalah apakah kita akan melihat kuasa Allah itu nyata,
Nah, oleh karena itu saudara, ya, kalau jika saudara dipilih untuk melayani Dia, maka mari kita mengerjakan semua bagian Allah ini dengan urapan dan dengan kuasa, karena pekerjaan Allah adalah menghadirkan Allah kepada mereka yang membutuhkan dalam dunia. So kita perlu Dia, kita butuh Dia, kita butuh hadirat Tuhan setiap hari di kamar saudara, di tempat tidur saudara. Saudara perlu menerima hadirat Tuhan, kuasa Allah, sehingga kata-katamu memberikan kemenangan yang luar biasa, dan Tuhan akan tinggal dengan orang-orang yang hidup dalam kekudusan, karena Allah adalah Allah yang kudus. Pastikan hari ini engkau melayani, dan hari esok seterusnya kita melayani dengan kuasa dan urapan. Jaga hidupmu tetap dalam pertobatan sejati, dan meminta Roh Kudus untuk ambil alih seluruh hidupmu, dan pergaulan yang karib dengan Dia akan membuat engkau melihat ada dinamit yang terjadi, ada kuasa urapan yang nyata dalam hidup saudara. Haleluya. God bless you all, dan saya yakin dalam nama Yesus urapan dan kuasa Tuhan nyata. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari semua angkat tangan buat Tuhan. Hamba berdoa, urapan Allah mengalir. Hamba berdoa, kuasa Allah mengalir atas setiap pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Bila kami melayani dengan kuasa dan urapan, sehingga orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang punya masalah menemukan jalan keluar, orang-orang yang terikat dengan kegelapan, yang ada dalam dosa apapun, dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami menerima kuasa, kami menerima urapan di dalam Engkau. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Hamba percaya Roh Kudus mengambil alih hidup kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin.